kalau Mbak Rena ngurusin anak, gimana suka dukanya, terus gimana sih nyuapin anak ataupun mandiin ataupun apa ya tadi kayak ya bisa buktiin lah ke orang-orang sama ke orang tua kalau Mbak Rena tuh bisa ngurus anak meskipun Mbak Rena adalah seorang tunanetra. Nah, selain itu kan dalam berumah tangga kan nggak cuma ngurusin anak doang kan, Mbak Rena kan harus suami juga atau masak buat anak, buat suami, terus beres-beres rumah. Nah itu gimana Mbak Rena? Itu ya Nok, kalau untuk nggak cuma ngurus rumah sama suami aja, ngurus anak juga ya, yang tadi itu aku nggak lepas dari bantuan suami aku juga gitu ya, aku bilang kayak gitu karena ketika aku kesulitan misalnya nyuapin anak susah banget dipegang, suami aku bantuin buat pegang gitu kan. Terus kalau misalkan ngurus rumah, ngurus suami, kita bisa bagi tugas misalnya kayak gitu. Jadi istilah katakan suami aku tuh mau gitu loh, misalkan aku lupa buat beresin apa, nanti dia beresin, paling nanti diingetin yang ini belum diberesin, udah diberesin, kayak gitu loh Henok. Jadi kayak gitu. Terus tapi kalau masak aku ya, kalau masak memang aku gitu. Terus misalnya, tapi suami aku tetap nggak lepas, istilahnya dia nggak cuma ongkang-ongkang gitu loh Henok. Jadi kita tetap kerja sama ya, walaupun orang awas di luar sana kan juga kayak gitu ya nggak sih Nok. Jadi nggak cuma si istri aja nih yang ribet gitu, tapi suami juga ikut bantuin gitu sih. Terus ya gitu sih, paling aku tuh biasanya kalau pagi masak gitu kan, masak buat anak, masak buat satu rumah kayak aku sama suami aku gitu-gitu. Terus nanti kalau udah nyuapin anak ya mungkin nyapu kayak gitu, nanti suamiku nyuci kayak gitu loh Henok. Jadi kayak bagi tugas gitu loh gitu sih. Enak kan, makanya besok kalau punya istri kamu nggak boleh nggak harus bantuin kayak gitu, iya nggak Nok? Iya, aku kan anak rajin, orang dari dulu di kos aku yang paling rajin lo ya. Iya, kamu yang bantuin aku terus ya Nok. Aku kan cowok paling rajin. Oh gitu ya, di kos ya. Soalnya kamu cowok sendiri ya Henok. Ya, betul sekali. Apa? Oh iya, ngomong soal masak, Mbak Rena kan tunanetra, terus gimana Mbak Rena caranya masak? Kayak goreng-goreng atau motong-motong, terus misalnya kayak yang rebus, itu gimana sih Mbak Rena? Yang rebus? Gimana ya? Aku kayaknya ya masak aja gitu. Gimana cara itu matang Mbak Rena? Atau misalnya ngupasnya udah benar pas biar tangannya nggak potong, atau waktu goreng biar nggak gosong? Gini, aku kalau boleh cerita ya, dari dulu aku sebelum tunanetra ya, aku kan memang suka masak ya Henok, suka nimbrung-nimbrung ibu aku gitu, ya nggak? Jadi dari aku suka. Gimana? Tidak ada tampang suka masak. Oh gitu ya Nok ya. Aku tampangnya kayak anak manja gitu kali ya. Enggak Henok, serius. Aku dulu beneran jujur tahu, aku suka makan ya kan. Jadi dari situ aku tuh kayak penasaran, gimana sih cara bikin makanan kayak gini. Jadi aku masak, kadang aku nanya ibu aku, gimana sih Bu cara bikin kayak gini. Terus zaman aku tunanetra ya aku masih tetap masak Henok. Jadi istilahnya aku tetap nggak ada berasa yang gimana ya, mungkin kalau kesulitan mungkin untuk ini sering kepegang minyak panas atau wajan panas gitu sih, cuman buat aku udah biasa sih kayak gitu. Terus kalau kepotong sih alhamdulillahnya enggak ya Henok, soalnya kan beda ya Henok kalau misalkan kulit bawang sama daging bawang ya, maksudnya bawang di dalamnya sama kulitnya itu kan teksturnya tetap beda ya, di kulit tetap berasa. Terus udah gitu sayuran juga
Ya, Henok pasti bisa sih, aku yakin Henok pasti bisa kok untuk soal motong-motong ya Henok. Nggak nggak perlu aku kasih tips. Aku nggak bisa motong-motong tuh nggak bisa, kayak ngupas buah ataupun apa ngupas kulit, entah itu berambang, bawang ataupun yang bau-bau memotong, goreng-menggoreng, toh nggak bisa, masih bingung gitu loh, Mbak. Kalau misalkan ini pernah nyoba belum Henok? Apa? Maksudnya kamu udah pernah nyoba belum, misalkan istilahnya gini, untuk intensitas kamu memotong buah atau mengupas buah atau motong bawang kayak gitu, intensitasnya gimana? Maksudnya sering atau enggak Henok lakuin kayak gitu? Nyoba pernah sih Mbak Renal, ya motong mangga, motong pepaya, tapi keseringan malah ikut kepotong, jadi apa ya kulitnya kepotong tapi banyak dagingnya juga, jadi susah gitu biar konsisten mengarahkan pisau supaya bisa memotong tipis kulitnya, memisahkan kulit sama dagingnya itu susah. Terus kalau misalnya mau kupas kulit entah itu berambang bawang, aku nggak bisa sama sekali, udah nyoba tapi nggak bisa. Kalau menurut aku itu butuh apa ya, kamu harus intens gitu lah, bukan intens ya, maksudnya frekuensinya lebih sering, maksudnya setiap hari dicoba satu bawang atau gimana, itu aku yakin sih itu pasti nantinya bisa. Soalnya gini, zaman aku kan suka makan, suka masak kan dari kecil ya Nok. Dulu aku kan masih lihat nih, aku motong kayak gitu juga nggak bisa karena memang aku tuh belum pernah dan belum sering gitu. Tapi lama-lama nanti bakal terbiasa sendiri gitu loh Henok. Jadi aku yakin sih, misalkan nih ibu-ibu nih di luaran sana yang biasa masak, atau mungkin ada chef mungkin yang mungkin tiba-tiba jadi tunanetra ya Henok. Aku yakin mereka tuh nggak bakal nanti nggak bisa masak gitu loh Henok. Aku yakin mereka nantinya tetap bakalan tetap bisa masak, tetap bisa motong, tetap bisa goreng, tetap bisa ini. Mungkin butuh orientasi aja gitu loh Henok. Contoh kayak gini, pemain musik awalnya bisa lihat, tapi dia tiba-tiba tunanetra, dia tetap bisa main musik Henok, kayak gitu. Jadi cuma butuh pembiasaan aja ya. Iya, bukan karena faktor tunanetra itu menurut aku ya Henok. Bukan karena faktor tunanetranya. Jadi kalau memang udah terbiasa, aku yakin tuh kayak Henok pun tuh bisa gitu loh, karena udah terbiasa gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Tapi kalau untuk soal goreng tadi ya, untuk soal goreng biasanya itu kalau memang zaman pas awal-awal banget, itu tuh dulu aku dibekali sama ibu aku tuh kayak capit. Kamu tahu kan? Capit nggak? Tahu nggak? Tahu iya. Nah, buat dia saya nyapit buat kue pukis itu loh Henok. Nah, itu kalau misalkan kita mau goreng telur, goreng tempe, ya nggak? Nah, itu kita pakai capit aja buat baliknya. Iya. Baliknya pakai itu ya? Iya, jadi kayak kan sama aja kan, kita kayak dicapit terus nanti dibalik pakai tangan gitu kan. Kalau misalkan pakai spatula kan kita kan butuh apa namanya, kita istilahnya kalau memang yang belum terbiasa ya, yang bisa lihat punya Henok, yang berpenglihatan normal, maksudnya awas ya, tapi itu tetap susah Henok kalau memang nggak terbiasa kayak gitu. Jadi lebih aman tuh kalau misalkan tunanetra, kalau aku dulu ya waktu awal-awal tuh pakai capit kayak gitu. Jadi gampang, saya kok goreng tempe atau goreng tahu, goreng apa namanya telur, itu aku pakai capit kayak gitu. Iya. Itu saya. Bagus juga. Nah, buat itu udah. Habis bikin video ini, aku kan pernah tuh goreng telur juga, tapi kadang jadinya ya gitulah ala-ala ya. Ya gitu. Goreng cuman kita iya harus pastiin dong apa si telur itu yang bagian bawahnya itu udah ini belum matang apa belum gitu kan. Insya Allah bisa keraba sih Henok pakai capit gitu, pakai filling kan berasa kan itu masih jemek atau udah bertekstur
apa kasar gitu kan, nanti baru dibalik. Buat pakai indera penciuman juga bisa kan Henok, kalau misalkan baunya udah keluar nih sedep-sedep gimana ya nggak sih, udah kayak telur goreng, oh harus dibalik nih atau enggak harus diangkat nih kayak gitu kan. Kalau gosong kan pasti kecium dong ya nggak sih gitu. Terus ya kan teksturnya kan juga beda nih kalau tempe goreng yang masih mentah sama yang udah mateng gitu kan. Kalau misalkan di Henok di culuk-culuk pakai capeknya tuh berasa Henok gitu. Kalau Henok mau nyoba kayak gitu. Terus udah gitu dari suara Henok bisa, ya nggak? Ini kalau tempe atau tahu nih baru dimasuk, ya nggak? Baru dimasukin kan pasti meletup-meletup gitu kan. Nah nanti kalau misalkan letupannya tuh udah agak mereda, terus kayak stabil terus kayak gitu, soalnya udah keluar, baru dibalik kayak gitu Henok. Ya. Terus ini Mbak Rena, aku mau nanya lagi nih. Kalau goreng kan pakai minyak. Lah Mbak Rena tuh nakar minyaknya gimana Mbak Rena? Biar nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sedikit gitu loh Mbak Rena. Ya, yang pertama itu butuh kebiasaan. Yang pertama harus istilahnya apa ya bahasanya ya, observasi atau apa ya, saya dicoba dulu lah intinya, dicoba dulu. Terus gini, jadi aku tuh sedia panci khusus buat minyak goreng. Jadi aku minyak gorengnya tuh nggak aku wadahin. Ada sih yang memang aku wadahin di jerigen gitu kan, ada. Cuman biasanya aku tuang di panci, ya kan, di panci yang khusus minyak goreng nih. Terus udah gitu ada centong sayur, ya kan, centong sayur. Ketika aku mau goreng telur nih, ketika aku mau numis atau goreng telur, takaran minyaknya itu kan sama menurut aku. Nah itu satu centong sayur aja udah cukup kayak gitu. Jadi kan nggak perlu dikobok-kobok pakai tangan dong, ya nggak? Iya. Iya nggak sih? Iya, nah ya itu aku bingungnya itu kalau goreng tuh minyaknya nakarnya gimana? Nggak perlu dikobok pakai tangan, pakai centong sayur aja. Oh satu centong cukup, ini buat numis gitu. Misalkan yang mau ditumis rada banyak, oh 2 centong gitu. Kalau misalkan mau goreng tempe kan harus minyaknya banyak nih, minyaknya banyak. Nah itu di ini aja pakai aku sedia ini loh Henok. Biasanya aku sedia minyak yang kemasan 0,5 liter gitu loh Henok, yang kecil gitu kan. Itu ada. Kalau enggak sisa dari panci itu aku kira-kira digoncang-goncang, oh kira-kira masih banyak nih, dituang aja secukupnya gitu. Ya gitu sih paling. Jadi nakernya pakai sendok tadi ya, minyaknya di wadah, di manci, terus kita sendok gitu, terus baru dimasukin ke wajan gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi kalau misalkan pakai apa? Nggak pakai gelas, jadi mungkin minyaknya dari jerigen dituang di gelas baru dituang di wajan gitu, enggak ya? Enggak sih, kalau di gelas kan sama aja tuh. Minyak itu kan nggak kayak air ya Henok, dia kan rada kental nih. Ketika kita tuang dia cenderung nggak bunyi kan Nok, ya nggak? Iya nggak sih? Oh iya. Oh iya. Jadi kalau kita nuang air, itu kan menurut aku ya Henok, kalau kita nuang air itu bisa kita pakai pendengaran nih, kayak suaranya makin siut gitu kan. Itu kan dia makin belum nih gitu kan, iya nggak sih? Tapi kalau minyak itu kan dia lebih kental, cenderung lebih kental. Nah ketika kita tuang itu nggak bunyi, menurut pendengaran aku kayak gitu. Jadi kalau kita tuang ke gelas itu bakal kebanyakan atau kurang kayak gitu. Kalau aku sih lebih ke centong sayur itu, jadi berapa centong. Tapi sebelumnya memang kita harus istilahnya dicoba dulu segini, kira-kira gimana gitu. Mungkin apa diraba dulu, tapi ya untuk besoknya lagi nggak usah diraba sih, kan jorok ya kayak gitu. Ya itu jadi tips buat aku juga sih Mbak Rena, biar belajar masak juga ya, meskipun masak yang ringan-ringan sih kayak goreng telur atau goreng bakso atau goreng tempe atau goreng nugget, ya tak praktekin ya nanti ya. Mungkin buat teman-teman tuh juga nih yang
masih bingung gimana sih caranya masak atau mungkin bisa nggak sih tunanetra masak? Ya bisa, kalau kita membiasakan diri untuk memasak tuh ya bisa. Kalau terbiasa Buat pasti teman-teman. bisa. Kalau iya. Mm-mm. Henok juga terbiasa biar besok bisa bantuin istrinya kalau masak gitu Henok. Aku bantuin makan aja. Kasian dong istrinya. Kalau laki-laki tuh wajib bisa masak juga loh. Nanti kalau istrinya capek apa sakit, kan dia bisa gantiin perannya, nggak cuman apa namanya nungguin aja gitu Henok. Ya nggak? Iya.